Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Baik kan? Oke, mari kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, pahlawanku. Kalian tahu nggak siapa itu pahlawan tanpa tanda jasa? Oh iya, benar. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Kalau di sekolah kita disebut ustadzah atau ustadz. Oke. Tanggal 25 November merupakan hari berdirinya organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, sebuah organisasi profesi keguruan. Nah, tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Guru di Indonesia. Hari Guru seharusnya dimaknai oleh seluruh guru di Indonesia sebagai sebuah refleksi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu dan kecerdasan sejati insan didik. Untuk dapat mencerdaskan anak didik, tentunya guru harus memiliki ilmu. Untuk memiliki ilmu, guru harus terus belajar. Guru harus mempelajari setiap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, guru akan mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada insan didiknya. Itulah sebabnya guru disebut pembelajar seumur hidup, karena muridnya akan ada dari masa ke masa. Menjadi guru bukan suatu pilihan bidang pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Misalnya, pagi dikerjakan dan sore harus selesai pengerjaannya. Akan tetapi, tugas guru tidak demikian. Seorang guru memiliki peranan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Tugasnya tidak hanya mengajar, guru adalah teladan bagi murid-muridnya dan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Di tangannya lah bangsa dibawa keluar dari kebodohan menuju cerahnya masa depan. Tidak ada bintang kehormatan yang diberikan kepadanya, namun ia akan turut merasa sangat bangga ketika melihat anak didiknya sukses di kemudian hari. Itulah sebabnya sosok guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, selesai jika umurnya telah habis. Kita tentu ingat dengan peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini merupakan sebuah pesan bahwa apapun yang dilakukan guru akan pula dilakukan oleh murid secara lebih baik atau lebih buruk. Jika guru melakukan kebaikan, maka murid akan melakukannya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika guru melakukan keburukan, maka murid akan melakukannya dengan lebih buruk pula. Para pejuang membutuhkan bermacam-macam peralatan perang dalam upaya mengusir penjajah. Salah satunya adalah periskop. Periskop merupakan alat untuk mengadakan pengintaian. Periskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi karena tidak dapat dilihat secara langsung. Periskop yang canggih biasanya digunakan pada kendaraan tempur, lapis baja, dan kapal selam. Periskop merupakan alat optik sangat penting untuk melihat benda atau objek dari tempat tersembunyi. Periskop sering digunakan di kapal-kapal selam untuk melihat benda-benda di permukaan air. Pada kendaraan tempur masa kini, periskop sudah dilengkapi dengan teknologi tinggi sehingga dapat digunakan pada malam hari tanpa cahaya sedikit pun. Selain itu, sensor-sensor yang dimiliki bisa digunakan dengan akurasi sangat baik untuk merekam objek yang diinginkan. Periskop itu dilengkapi kamera untuk merekam gambar dan video yang diinginkan. Sutomo yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 tumbuh di tengah keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya, Kartawan Cipto Wijoyo, merupakan sosok yang serba bisa. Ayah Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf pribadi di perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintahan, hingga bekerja sebagai pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Sutomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan datangnya penjajah Belanda melalui tentara Nica.
Perjuangan ini kemudian berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliaulah Sutomo yang dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Beliau berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Memiliki latar belakang dari keluarga kelas menengah, Sutomo suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Saat berusia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Namun, ia tetap melanjutkan pendidikan HBS-nya melalui korespondensi. Sutomo juga bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia. Filsafat kepanduan yang ia dapatkan dari KBI merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya yang terputus. Prestasi yang ia capai saat berusia 17 tahun berhasil membawa Sutomo terkenal. Ketika itu, Sutomo berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Pada tahun 1942, sebelum pendudukan Jepang, hanya ada 3 orang Indonesia yang bisa mencapai peringkat itu. Selain menonjol karena prestasi dalam bidang kepanduan, Sutomo juga pernah meraih kesuksesan sebagai jurnalis. Sutomo kemudian memutuskan untuk bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Karirnya sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang pada 1944 biasa-biasa saja. Kala itu hampir tidak ada yang mengenal Sutomo. Akan tetapi, pada November 1945, sosoknya kembali mencuat karena berhasil mengobarkan semangat rakyat Surabaya yang tengah diserang habis-habisan oleh tentara Inggris. Akhirnya Surabaya tetap jatuh ke tangan Inggris. Meskipun demikian, pertempuran 10 November 1945 itu tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena perjuangan rakyat Surabaya turut membangkitkan semangat rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Dari perjuangan para pahlawan, banyak sekali hikmah yang bisa diterapkan dalam diri dan sekitar kita. Yang pertama, pantang menyerah. Mereka memiliki etos kerja yang tinggi, pantang menyerah dan rela berkorban. Hambatan, tantangan, dan gangguan berhasil mereka atasi dilandasi sikap gigih dan pantang menyerah dalam berjuang membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Contoh dari sikap tersebut adalah yang pertama, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban, menolong orang yang kesulitan seperti kita menolong teman yang jatuh. Kedua, nasionalisme. Nasionalisme diartikan sikap cinta tanah air. Contohnya, belajar dengan giat, menggunakan produk sedalam negeri, giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. Ketiga, persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian sebuah kata pepatah yang menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Contohnya yaitu kerja bakti. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pahlawan merelakan sebagian besar pemikiran, waktu, dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya adalah bersikap menghargai dan bertoleransi, mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, mengikuti upacara bendera, Keenam, mengenal. Dalam berjuang, para pahlawan memiliki sikap rela berkorban, berjiwa besar, bekerja keras, mencintai dan membela tanah air. Sikap-sikap itu merupakan kepahlawanan dan patriotisme. Para pahlawan memberi contoh sikap kepahlawanan dan patriotisme. Tujuh, meneladani sikap kepahlawanan. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Selain itu, juga bersedia mengorbankan segalanya. Contohnya, sebagai pelajar, kalian harus bertanggung. Pembelajaran hari ini saya kira cukup dan mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.